wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibunda Profesor Dr. Hajah Hasnah Faiza, ARSPD MPUM, sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia kelas D3B. Saya akan memperkenalkan kelompok 10. Yang pertama yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Esta Aisyah Fazida dengan NIM 250095 sebagai moderator dan pemateri pertama. Yang kedua yaitu teman saya Syahwa Kamilia dengan NIM 250094, dan yang ketiga yaitu Selvi Fitriani dengan NIM 250093, dan yang keempat Salwa Hanifah dengan NIM 250092. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi pertama yaitu tentang karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karangan yang berisi gagasan ilmiah yang disajikan secara ilmiah serta menggunakan bentuk dan bahasa ilmiah. Materi yang digunakan dalam tulisan ilmiah berupa gagasan-gagasan ilmiah, baik berupa hasil kajian dalam karya tulis ilmiah. Dengan kata lain, karya tulis ilmiah merupakan karangan yang menyajikan fakta umum yang dapat dibuktikan kebenaran secara ilmiah dan dituliskan dengan metode yang tepat. Terima kasih kepada Aisyah karena telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Nah, apa sih tujuan dari artikel ilmiah? Nah, tujuannya adalah mengkomunikasikan temuan dan gagasan baru ke masyarakat ilmiah, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan memecahkan masalah melalui analisis sistematis berbasis data dan fakta. Terus, fungsinya apa sih? Fungsinya adalah meliputi peningkatan wawasan dan berpikir kritis bagi penulis, penyediaan sumber informasi kredibel bagi pembaca dan peneliti, serta sebagai sarana publikasi yang meningkatkan jejaring akademis dan reputasi penelitian. Ada 7 struktur penyajian artikel. Yang pertama, judul artikel. Kedua, nama penulis. Ketiga, abstrak dan kata kunci. Kemudian pendahuluan, bagian inti atau pembahasan, penutup, kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Judul artikel adalah suatu kalimat atau frase yang digunakan untuk menggambarkan isi atau topik utama dari sebuah artikel. Sedangkan nama penulis artikel ilmiah adalah identitas yang digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah. Selanjutnya, pembahasan struktur penyajian artikel ilmiah akan disampaikan oleh Salwa Hanifah. Kepada Salwa Hanifah, dipersilakan. Ada abstrak dan kata kunci. Abstrak adalah ringkasan singkatan dari artikel ilmiah yang memberikan gambaran tentang isi artikel termasuk tujuan, hasil, dan kesimpulan. Sedangkan kata kunci adalah kata-kata atau rasa yang digunakan untuk menggambarkan topik atau isi artikel ilmiah. Yang keempat, ada pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian awal dari artikel ilmiah yang berfungsi sebagai pengenalan topik, latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah. Lalu yang kelima itu bagian inti atau pembahasan. Bagian inti atau pembahasan adalah bagian utama dari artikel ilmiah yang berfungsi sebagai penyajian data, analisis, dan pembahasan. Yang keenam, ada penutup. Penutup adalah bagian akhir dari artikel ilmiah yang berfungsi sebagai ringkasan, kesimpulan, penguatan data, saran atau rekomendasi, dan pemberian penekanan. Yang ketujuh, ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah bagian dari artikel ilmiah yang berfungsi sebagai referensi, kredibilitas, pengakuan, dan fasilitas penelitian. Selanjutnya, menganalisis model artikel ilmiah, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, artikel hasil penelitian, yang kedua, artikel hasil pemikiran, dan yang terakhir, hubungan genre pada artikel ilmiah yang akan dijelaskan oleh Selvi. Kepada Selvi dipersilahkan. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis model artikel ilmiah. Yang pertama itu ada artikel hasil penelitian.
yaitu artikel ilmiah yang menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Dan yang kedua itu ada artikel hasil pemikiran atau artikel kajian pustaka, yaitu jenis artikel ilmiah yang menyajikan analisis, interpretasi, dan sintetis dari berbagai sumber pustaka yang relevan dan topik tertentu. Dan yang ketiga ada hubungan genre pada artikel ilmiah. Nah, hubungan genre pada artikel ilmiah ini dapat diartikan sebagai pengaruh atau dampak dari perspektif genre terhadap penulisan, isi, dan interpretasi artikel ilmiah. Nah, jadi artikel dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu artikel dari hasil penelitian dan hasil pemikiran atau kajian pustaka. Artikel hasil penelitian diambil dari penelitian yang sudah ditulis sebelumnya dengan mengambil poin-poin penting atau ringkasan dari hasil penelitian. Nah, sedangkan artikel dari hasil pemikiran dibuat dari pemikiran penulis tentang suatu persoalan. Tujuan pembuatan artikel ini ialah berusaha memicu tanggapan pembaca untuk melakukan kajian terhadap isi artikel dengan menggunakan bahasa provokatif dan penulisannya. Di dalam penulisan artikel ilmiah terdapat unsur genre mikro. Hal tersebut karena artikel ilmiah merupakan bentuk genre mikro yang tentunya membutuhkan genre mikro sebagai pelengkapnya. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa suatu karya ilmiah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian gagasan, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab akademik dalam memberikan kontribusi pengetahuan yang valid, sistematis, dan bermanfaat melalui proses penyusunan yang terstruktur mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Karya ilmiah menjadi media untuk melatih kemampuan berpikir kritis, logis, dan objektif. Dengan demikian, karya ilmiah diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, memberikan manfaat praktis bagi masyarakat, serta memperkuat tradisi ilmiah di berbagai bidang. Namun, perlu disadari bahwa setiap penelitian memiliki keterbatasan, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut agar hasil yang diperoleh semakin komprehensif dan mendalam. Itulah tadi penyampaian atau pemaparan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.